Apakah sebuah doa tulus untuk seekor hewan yang tersiksa dapat membawa perubahan besar? Kisah ini mengangkat perjuangan seorang ulama bernama Syekh Harun yang memilih menolong seekor anjing malang meski dianggap hina oleh masyarakat. Dari tindakan sederhana ini, Allah menunjukkan keajaibannya yang mengubah nasib seluruh desa menjadi lebih makmur dan penuh berkah. Penasaran bagaimana kisah penuh hikmah ini berakhir? Sebelum kita mulai, mari bersama-sama bersholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengetikkan sholawat di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar terus mendapatkan cerita penuh inspirasi dan doa. Saya doakan pendengar cerita ini mendapat pahala yang melimpah dan rezeki yang lancar. Amin. Yuk, mari kita simak cerita selengkapnya. Malam itu, keheningan menyelimuti desa kecil yang terletak di kaki gunung. Cahaya bulan memantul redup di atas atap-atap rumah. Sementara angin berhembus lembut, membawa aroma tanah basah selepas hujan. Di dalam masjid yang sederhana, Syekh Harun tengah bersujud dalam kehusyukan. Doanya melantun lembut, menggema di ruang yang sepi, namun tiba-tiba suara aneh memecah konsentrasinya. Di sela-sela desiran angin, terdengar tangisan pilu, seperti suara makhluk yang menahan sakit mendalam. Suara itu membuat dada Syekh Harun berdesir, seolah-olah ada seruan meminta pertolongan. Syekh Harun membuka matanya, mendengarkan dengan seksama. Suara itu terdengar samar namun nyata, seperti berasal dari arah luar masjid. Ia segera bangkit, mengambil lentera kecil, dan berjalan keluar. Apa ini suara angin? Ataukah lebih dari itu? Gumamnya dalam hati. Beberapa murid yang masih terjaga memandangnya dengan cemas. "Syekh, malam sudah larut. Jangan keluar sendirian," ujar salah seorang murid dengan nada khawatir. Namun, Syekh Harun hanya tersenyum menenangkan. "Jika ada makhluk Allah yang membutuhkan kita, tak seharusnya kita berpaling," balasnya lembut. Langkahnya menyusuri jalanan gelap desa, hanya ditemani cahaya lentera yang goyah diterpa angin. Suara itu semakin jelas, seperti rintihan bercampur isak tangis. Setiap kali ia mendekat, suara itu seolah memanggilnya lebih jauh ke ujung desa, menuju sebuah area yang tak biasa ia kunjungi malam-malam. Sesampainya di sebuah lahan kosong, Syekh Harun berhenti. Di bawah sinar bulan yang redup, ia melihat sebuah kandang tua yang hampir roboh. Dari dalam kandang itulah, suara tangisan berasal, membuat bulu kuduknya meremang. Dengan langkah hati-hati, Syekh Harun mendekat. Tangannya gemetar saat mengangkat lentera, menerangi sudut gelap kandang. Apa yang dilihatnya membuat hatinya remuk. Seekor anjing kurus, dengan tubuh penuh luka, terbaring lemah di lantai kandang yang dingin. Matanya menatap Syekh Harun dengan tatapan yang begitu menyedihkan, seperti memohon belas kasih. Anjing itu dirantai, dan di sekelilingnya terdapat sisa-sisa makanan basi yang sudah ditinggalkan begitu saja. "Ya Allah, apa dosa makhluk kecil ini hingga harus menanggung penderitaan seperti ini?" bisik Syekh Harun, suaranya bergetar oleh emosi. Malam itu, ia merasa seolah-olah Allah mengirimkan ujian besar kepadanya. Ujian untuk melihat sejauh mana rasa kasihnya terhadap ciptaannya. Syekh Harun berdiri mematung di depan kandang itu. Hatinya terbelah antara pilu dan marah. Lentera di tangannya bergetar, sementara bayang-bayang dari sinarnya menari di dinding kayu kandang yang hampir lapuk. Anjing malang itu tampak mengerang lemah, menggerakkan tubuhnya yang penuh luka untuk sedikit mendekat ke arah Syekh Harun. Nafasnya berat, terdengar seperti beban yang sulit ia emban. Syekh Harun mengulurkan tangan perlahan melalui celah kayu kandang, namun rantai besi di leher hewan itu membatasinya. Tatapan anjing itu menyampaikan sesuatu yang tak bisa diungkapkan kata-kata. Penderitaan, rasa takut, dan secercah harapan yang nyaris padam. Tak lama kemudian, langkah kaki berat terdengar mendekat. Seorang pria tua muncul dari balik gelap, membawa obor kecil. "Apa yang kau lakukan di sini malam-malam, Syekh?" tanyanya dengan nada keras. Syekh Harun menoleh, mendapati pemilik kandang, seorang petani yang dikenal sebagai orang keras kepala di desa. Petani itu melanjutkan, "Anjing itu milikku. Dia hanya seekor binatang sial yang terus mencuri makanan dari ladangku. Kalau aku tak merantainya di sini, dia akan membuat kerusakan lebih besar." Kata-kata itu meluncur tajam, tanpa sedikit pun rasa belas kasih. Syekh Harun menahan gejolak di dadanya. Namun, ia juga makhluk Allah, seperti kita. "Tidakkah engkau melihat bahwa ia sedang menderita?" jawabnya dengan suara lembut namun tegas. Petani itu mendengus kesal.
Dia mendapat apa yang pantas dia terima. Aku tak bisa terus memberinya makan. Dia hanya menyusahkanku. Syekh Harun menatap pria itu dengan mata penuh haru. Ia tahu bahwa menghadapi hati yang keras memerlukan kesabaran luar biasa. Tuan, izinkan aku membawa anjing ini. Jika kau tak sanggup merawatnya, biarlah aku yang melakukannya. Aku tidak meminta apapun darimu kecuali izinmu untuk membebaskan makhluk ini dari penderitaannya. Pinta Syekh Harun dengan nada penuh permohonan. Hati petani itu sempat bergeming sesaat, tetapi ia kembali menegaskan, jika kau menginginkannya, maka tanggung semua risikonya. Jangan pernah bawa kutukan anjing itu kembali ke desaku. Dengan hati-hati, Syekh Harun membuka rantai yang melilit leher anjing itu. Suara gemerincing besi terdengar seperti jerit kebebasan bagi hewan tersebut. Meski lemah, anjing itu mencoba berdiri, menatap Syekh Harun dengan mata yang kini tampak sedikit berbinar. Syekh Harun mengangkatnya dengan penuh kasih. Tubuh anjing itu terasa ringan karena kurus kering. Saat ia melangkah pergi dari kandang tua itu, bulan di langit seolah menyorotkan cahayanya lebih terang. Dalam hatinya, Syekh Harun berdoa agar Allah memberikan kekuatan kepada anjing itu untuk bertahan hidup. Namun, ia tak tahu bahwa malam itu menjadi awal dari rangkaian kejadian luar biasa yang akan mengubah hidupnya dan desa kecil itu selamanya. Syekh Harun membawa anjing itu ke masjid dengan langkah hati-hati, menghindari jalan berbatu agar tak menyakitinya lebih jauh. Sesampainya di teras masjid, ia membaringkan anjing itu di atas kain lusuh yang biasa ia gunakan untuk bersujud. Tangan lembutnya mulai membersihkan luka-luka yang menganga di tubuh hewan malang itu. Setiap kali kain yang dibasahi air hangat menyentuh kulitnya, anjing itu meringis pelan, tetapi ia tidak memberontak. Tatapannya tetap melekat pada Syekh Harun, seolah berterima kasih atas kasih sayang yang baru pertama kali ia rasakan setelah sekian lama. Murid-murid Syekh Harun yang menyaksikan kejadian itu tampak terkejut. Mereka berbisik di antara satu sama lain, mempertanyakan mengapa guru mereka bersusah payah menolong seekor anjing, makhluk yang sering dianggap hina oleh sebagian masyarakat. Salah seorang murid memberanikan diri bertanya, "Syekh, mengapa Anda begitu peduli pada anjing ini? Bukankah ia hanya seekor binatang yang bahkan dianggap najis oleh sebagian orang?" Syekh Harun tersenyum, lalu menjawab dengan lembut, "Setiap makhluk yang bernyawa adalah ciptaan Allah. Jika kita tak bisa menunjukkan kasih sayang kepada yang lemah, bagaimana kita bisa mengaku mencintai Sang Pencipta?" Malam itu, Syekh Harun tidak tidur. Ia duduk di samping anjing itu, membelai bulunya dengan penuh kasih sambil melantunkan doa-doa panjang. "Ya Allah, Engkau Maha Penyayang kepada segala yang ada di bumi. Jika aku dapat berbuat sesuatu untuk makhluk kecil ini, berikanlah kekuatan kepadanya. Sembuhkanlah lukanya dan gantilah penderitaannya dengan kebahagiaan." Bisiknya lirih, air matanya menetes membasahi janggutnya. Anjing itu perlahan memejamkan mata, tertidur dalam kehangatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Pagi harinya, murid-murid dan penduduk desa yang penasaran mulai berkumpul di sekitar masjid. Mereka ingin melihat apa yang dilakukan oleh Syekh Harun. Ketika mereka tiba, mereka melihat sesuatu yang tak mereka sangka. Anjing yang semalam tampak hampir mati kini mulai bergerak lebih lincah. Meskipun masih lemah, ada semangat baru dalam sorot matanya. Banyak dari mereka yang tertegun. Sebagian besar mulai merasa malu karena sebelumnya mengabaikan penderitaan hewan itu. Syekh Harun, yang tengah memberi makan anjing tersebut, menoleh dan berkata, "Jika kasih sayang sekecil ini bisa membuat perubahan, bayangkan apa yang akan terjadi jika kita melakukannya untuk sesama manusia." Kalimat itu menggema di hati setiap orang yang mendengarnya. Namun, mereka belum tahu bahwa keajaiban yang lebih besar sedang menanti. Malam kembali menyelimuti desa kecil itu, tetapi kini ada kehangatan yang berbeda di dalam masjid. Syekh Harun duduk bersimpuh, dengan anjing malang itu terbaring di sampingnya. Nafasnya masih lemah, tetapi matanya kini memancarkan harapan, seolah ia tahu bahwa ia telah berada di tangan seseorang yang peduli. Syekh Harun menatap hewan itu dengan kasih yang mendalam. Tangannya perlahan mengusap kepala anjing itu, sementara bibirnya melantunkan doa-doa lembut yang menyentuh hati siapapun yang mendengarnya. "Ya Allah, Zat yang Maha Penyayang, Engkau telah menciptakan makhluk ini dengan tujuan. Jangan biarkan ia menderita lebih lama. Angkatlah sakitnya, dan gantilah penderitaannya dengan rahmat-Mu." Doanya dengan penuh ketulusan. Di sudut masjid, murid-muridnya terdiam.
Mereka menyaksikan guru mereka yang terkenal bijaksana dan saleh itu meneteskan air mata untuk seekor hewan. Mereka mulai menyadari bahwa pelajaran yang diberikan Syekh Harun tidak hanya tentang ilmu agama, tetapi juga tentang rasa kemanusiaan yang sejati. Salah seorang murid yang sebelumnya memandang rendah tindakan itu kini maju mendekat. "Syekh, izinkan saya membantu," katanya dengan suara bergetar. Syekh Harun tersenyum kecil, lalu mengangguk. "Kita tidak membutuhkan banyak kekuatan untuk membantu, hanya hati yang penuh cinta," ucapnya lembut. Seiring malam semakin larut, Syekh Harun terus bermunajat. Dalam setiap sujudnya, ia memohon agar Allah memberikan kesempatan hidup baru bagi makhluk kecil itu. Doanya tak hanya berisi permohonan, tetapi juga syukur karena telah diberi kesempatan untuk berbuat baik. Ia merasa ada kedamaian luar biasa dalam hatinya, meskipun belum tahu apakah doanya akan dikabulkan. Suara malam yang sunyi menjadi saksi ketulusan hati seorang ulama yang rela mengorbankan waktu dan tenaganya untuk menolong makhluk yang sering diabaikan. Fajar mulai menyingsing, sinar pertama mentari menyapu halaman masjid. Ketika Syekh Harun membuka matanya usai salat subuh, ia melihat sesuatu yang mengejutkan. Anjing itu, yang semalam terbaring nyaris tak bernyawa, kini bangkit perlahan. Ia berdiri dengan tubuh yang terlihat jauh lebih kuat dibanding sebelumnya. Hewan itu berjalan mendekati Syekh Harun dan menjilati tangannya, seolah mengucapkan terima kasih. Para murid dan penduduk yang melihatnya takjub, sebagian besar meneteskan air mata. Bagi Syekh Harun, keajaiban ini bukan hanya tentang anjing yang sembuh, tetapi juga pelajaran besar tentang bagaimana kasih sayang dan doa yang tulus mampu menggerakkan keajaiban Allah yang tak terduga. Pagi itu, keajaiban tidak berhenti pada kebangkitan anjing yang sebelumnya hampir mati. Penduduk desa yang sempat menyaksikan kejadian di masjid tersebar ke seluruh penjuru desa, menceritakan bagaimana Syekh Harun, dengan doa tulusnya, telah mengubah nasib seekor anjing yang mereka anggap tak berharga. Suara kekaguman bercampur rasa heran terdengar di setiap sudut. Namun, Syekh Harun tidak menganggap itu sebagai keajaiban dirinya, melainkan bukti kebesaran Allah. "Ini bukan tentang saya," katanya kepada murid-muridnya. "Ini adalah tentang kasih sayang yang tidak pernah bertepuk sebelah tangan di hadapan Allah." Siang harinya, di tengah kehangatan matahari, sebuah kejadian mengejutkan kembali mengguncang desa. Seorang saudagar kaya dari kota tiba-tiba muncul dengan rombongan. Kereta kuda megah berhenti di depan masjid, mengundang perhatian seluruh warga. Dari dalam, seorang pria berpakaian mewah turun dengan langkah tergesa-gesa. Wajahnya tampak penuh harapan bercampur kecemasan. Saudagar itu bertanya kepada para penduduk, "Di mana Syekh Harun? Saya mendengar beliau telah menyelamatkan seekor anjing yang dirantai di desa ini. Saya harus menemuinya segera." Seruan itu membuat semua orang bingung, hingga akhirnya mereka menunjuk ke arah masjid, tempat Syekh Harun tengah memberi makan anjing tersebut. Ketika saudagar itu tiba di masjid, matanya langsung tertuju pada anjing yang kini tampak lebih sehat dan ceria. "Itu dia!" teriak saudagar itu dengan suara penuh emosi. Ia berlutut di depan Syekh Harun, hampir menangis. "Syekh, ini adalah anjing saya yang hilang beberapa minggu lalu. Dia melarikan diri saat rombongan saya diserang perampok di perjalanan. Saya mencarinya kemana-mana, tetapi tak menemukannya. Saya tak menyangka dia berada di sini, dan dalam kondisi mengenaskan seperti yang Anda temukan." Air mata saudagar itu mulai mengalir. "Saya berhutang nyawa kepada Anda karena menyelamatkannya. Dia bukan sekadar hewan peliharaan bagi saya, tetapi satu-satunya makhluk yang selalu menemani saya dalam suka dan duka." Syekh Harun tersenyum lembut, mengusap kepala anjing itu, lalu menatap saudagar tersebut. "Ini adalah kehendak Allah. Saya hanya menjalankan kewajiban sebagai manusia untuk peduli pada sesama makhluk," ujarnya dengan penuh kerendahan hati. Namun, saudagar itu tidak puas hanya dengan ucapan syukur. Ia memohon agar Syekh Harun menerima hadiah sebagai tanda terima kasih. Setelah beberapa kali menolak, akhirnya Syekh Harun setuju menerima hadiah tersebut dengan satu syarat, bahwa harta itu harus digunakan untuk kebaikan bersama. Tanpa ragu, saudagar itu menyerahkan sebagian besar hartanya untuk pembangunan masjid dan kesejahteraan penduduk desa. Keajaiban yang dimulai dari doa untuk seekor hewan kini berlanjut menjadi keberkahan bagi seluruh desa. Namun, bagi Syekh Harun, ini hanyalah permulaan dari rencana besar Allah. Hari itu menjadi hari yang tak terlupakan bagi seluruh desa. Harta yang diserahkan oleh saudagar kaya segera dimanfaatkan sesuai permintaan Syekh Harun.
Ia memimpin pembangunan kembali masjid yang sebelumnya kecil dan hampir runtuh menjadi tempat ibadah yang kokoh dan megah. Namun, Syekh Harun tidak berhenti di sana. Sebagian besar harta itu ia gunakan untuk membangun fasilitas bagi masyarakat miskin, sebuah panti asuhan dan dapur umum, tempat siapa saja yang membutuhkan bisa mendapatkan makanan tanpa harus merasa malu. Desa yang sebelumnya dikenal dengan kesederhanaannya kini berubah menjadi tempat penuh berkah. Namun, di tengah euforia tersebut, tidak semua orang senang. Ada beberapa penduduk yang iri dengan perhatian dan penghormatan yang diterima Syekh Harun. Mereka menganggap bahwa semua kejadian itu hanyalah kebetulan belaka, dan keberuntungan yang datang tidak lebih dari hasil manipulasi ulama tersebut. Apa istimewanya menyelamatkan seekor anjing? Itu hanya hewan. Dan kita tahu, orang kaya seperti saudagar itu pasti memberi hadiah karena alasan lain. Gumam mereka dengan sinis. Meskipun omongan itu mulai menyebar, Syekh Harun tetap tenang. Ia tidak menggubris fitnah tersebut dan terus melanjutkan misinya membantu sesama. Suatu malam, salah satu penduduk yang selalu meremehkan usaha Syekh Harun mengalami musibah. Ladangnya yang menjadi satu-satunya sumber penghidupan terbakar habis oleh api yang tak terduga. Dalam keputusasaan, pria itu mendatangi masjid, berharap mendapat bantuan. Ia menemukan Syekh Harun sedang memimpin doa bersama di antara penduduk desa. Pria itu ragu untuk berbicara, tetapi sebelum ia sempat mengatakan sepatah kata pun, Syekh Harun telah menyapanya. "Saudaraku, jangan khawatir. Apa yang kau butuhkan? Masjid ini siap membantumu. Ladangmu yang hilang akan diganti, dan keluargamu tak akan kelaparan," ujarnya dengan penuh kasih. Kata-kata itu membuat pria tersebut tak kuasa menahan tangis, merasa malu atas sikapnya selama ini. Sejak kejadian itu, seluruh penduduk desa mulai menyadari bahwa berkah yang datang ke desa mereka adalah hasil dari ketulusan hati seorang ulama yang memilih mengutamakan cinta kasih kepada semua makhluk, tanpa memandang besar kecilnya makhluk itu. Anjing yang dulu dianggap sial kini menjadi simbol perubahan besar. Ia berlarian dengan bebas di sekitar masjid, seringkali menghibur anak-anak yang datang bermain. Tidak ada lagi yang menganggapnya hina. Sebaliknya, mereka menganggap kehadirannya sebagai pengingat bahwa kasih sayang yang diberi. Di tengah sinar mentari pagi yang menyelimuti desa, masjid baru berdiri megah dengan kubah yang berkilau diterpa cahaya. Warga desa, yang sebelumnya hanya datang untuk salat wajib, kini ramai-ramai memenuhi masjid untuk berbagai kegiatan. Syekh Harun mengubah masjid itu menjadi pusat pendidikan dan kemanusiaan. Ia mengadakan pengajian untuk anak-anak, menyediakan makanan gratis untuk fakir miskin, bahkan membuka klinik kecil untuk memberikan pengobatan sederhana. Suasana desa perlahan berubah. Orang-orang yang dulunya saling iri dan curiga kini belajar untuk saling mendukung. Masjid itu bukan sekadar tempat ibadah, melainkan simbol dari perubahan dan harapan. Namun, di balik semua itu, Syekh Harun tetap rendah hati. Ketika para muridnya memuji jasanya, ia selalu berkata, "Ini bukan karena saya. Ini semua adalah bukti kebesaran Allah. Jika kita melakukan kebaikan, sekecil apapun, Allah akan melipat gandakannya dengan cara yang tak pernah kita duga." Kata-kata itu selalu diingat oleh penduduk desa, terutama mereka yang dulu meragukan tindakan Syekh Harun saat menyelamatkan anjing itu. Kini, mereka melihat bagaimana satu perbuatan sederhana mampu mengubah nasib seluruh desa. Sementara itu, saudagar kaya yang sebelumnya datang untuk menjemput anjingnya kembali mengunjungi desa tersebut. Kali ini, ia membawa rombongan dengan bantuan yang lebih besar. "Saya telah menyaksikan betapa besar pengaruh kebaikan yang diajarkan oleh Syekh Harun di sini. Maka, saya ingin menjadikan desa ini sebagai tempat percontohan. Desa ini akan menjadi simbol dari kasih sayang yang melahirkan kemakmuran," katanya kepada warga. Ia mendirikan perkebunan baru yang mampu mempekerjakan hampir semua penduduk desa, sehingga tak ada lagi yang hidup dalam kemiskinan. Semua itu dilakukan atas nama kebaikan yang dimulai dari sebuah doa tulus untuk seekor hewan yang tersiksa. Hari demi hari berlalu, dan desa itu menjadi makmur tak hanya secara materi tetapi juga spiritual. Anjing yang dulu dirantai dan dianggap sial kini menjadi bagian dari desa. Ia sering terlihat berbaring di depan masjid, menjadi simbol pelajaran penting yang terus dikenang. Warga desa memberinya nama Rahmat, sebagai penghormatan atas kasih sayang yang mengubah hidup mereka. Setiap kali anak-anak bermain di dekat Rahmat, mereka selalu mendengar cerita tentang bagaimana seekor anjing malang menjadi awal dari keberkahan luar biasa. Rahmat, dalam diamnya,
seolah menjadi saksi bisu dari kebenaran bahwa Allah tak pernah mengabaikan kebaikan, sekecil apapun itu. Waktu berlalu, dan desa yang dulu kecil dan sederhana kini dikenal sebagai Desa Rahmat. Kehidupan warganya berubah drastis, tidak hanya dalam kemakmuran, tetapi juga dalam perilaku mereka. Mereka menjadi masyarakat yang penuh kasih dan saling mendukung. Di setiap sudut desa, terdengar cerita tentang keajaiban yang bermula dari seekor anjing yang diselamatkan oleh Syekh Harun. Nama Rahmat menjadi simbol kebajikan, dan kehadirannya selalu mengingatkan warga bahwa setiap makhluk hidup memiliki arti dalam rencana besar Allah. Namun, di balik semua itu, Syekh Harun tidak pernah berhenti memberikan pengajaran. Suatu hari, ia mengumpulkan seluruh penduduk desa di halaman masjid. Dengan suara lembut tetapi tegas, ia berkata, "Saudaraku, lihatlah desa ini. Bukankah sekarang menjadi tempat yang lebih baik? Semua ini bukan karena kekuatan saya, bukan pula semata karena harta yang diberikan saudagar. Semua ini dimulai dari satu tindakan kecil, menyelamatkan seekor hewan yang sedang menderita. Allah mengajarkan kita bahwa rahmatnya luas, mencakup semua ciptaannya. Jika kita mampu menanamkan kasih sayang di hati kita, maka Allah akan mencurahkan keberkahan yang tiada habisnya." Di tengah ceramahnya, Rahmat berlari pelan menuju Syekh Harun dan duduk di sampingnya. Anjing itu menatap para penduduk dengan mata yang tenang, seolah memahami betapa pentingnya kehadirannya dalam perjalanan desa itu. Anak-anak tersenyum, sementara beberapa orang dewasa meneteskan air mata. Syekh Harun melanjutkan, "Jangan pernah remehkan kebaikan sekecil apapun. Seekor hewan yang dulu dianggap hina telah menjadi alasan bagi Allah untuk menunjukkan kuasanya. Jika satu makhluk bisa membawa berkah sebesar ini, bayangkan apa yang bisa terjadi jika kita saling menolong sesama manusia." Ketika malam tiba, masjid itu dipenuhi dengan doa dan syukur. Warga desa, yang sebelumnya jarang meluangkan waktu untuk ibadah, kini berbondong-bondong memanjatkan doa bersama. Mereka merenungkan pelajaran besar yang telah mereka dapatkan, bahwa rahmat Allah bisa datang dari arah yang tak terduga, dan kasih sayang kepada semua ciptaan adalah jalan menuju keberkahan. Rahmat, si anjing kecil yang kini menjadi bagian dari desa, berbaring di sudut masjid, matanya perlahan terpejam dalam kedamaian. Ia bukan lagi sekadar hewan, tetapi simbol hidup dari kuasa Allah yang luar biasa. Dan Syekh Harun, dalam hati kecilnya, bersyukur telah diberi kesempatan untuk menyaksikan keajaiban yang bermula dari doa yang sederhana. Dengan penuh ketenangan, desa itu tidur di bawah cahaya bulan, membawa pelajaran abadi tentang kekuatan doa, kasih sayang, dan keajaiban yang terjadi ketika manusia memilih untuk peduli kepada makhluk lain, sekecil apapun mereka.